Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihil muttaqin wa addabana bil Qur'anil Karim wa hadzaba akhlaqana bis sunnati sahibil khuluqil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, dalam kehidupan kita ini kita tidak pernah lepas dari yang namanya kesalahan-kesalahan, kekhilafan dan kealpaan. Itulah menunjukkan bahwa kita ini al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia ini tempat khilaf, mahallul khata', tempat salah, wan nisyan, tempatnya lupa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, dia dengan segera kembali tersadar. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang melakukan kesalahan, lalu jangan kita langsung memvonis inilah manusia yang jahat, inilah manusia yang tidak pantas menjadi manusia, pantasnya jadi binatang saja. Nauzubillah min dzalik. Saudara, tidak ada manusia yang suci kecuali Nabi. Semua manusia pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'un at-tawwabin. Semua anak Adam pernah melakukan kesalahan dan kekhilafan dan dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan perbuatan kesalahan, dia bertobat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara, dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Ada 3 golongan manusia yang nanti di hari kiamat akan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam proses hisabnya, dalam proses hitung-hitungannya. Di mana kita tahu dan kita pelajari selama ini di padang mahsyar, ketika itu manusia akan dihitung-hitung, ditimbang antara perbuatan baik dan perbuatan buruk yang dia lakukan semasa hidupnya. Nah, tatkala sedang dalam pemeriksaan itu, ada 3 kelompok manusia yang sangat mudah sekali perhitungannya, yang sangat mudah sekali pemeriksaannya. Sementara orang lain antrian panjang untuk lolos dari pemeriksaan itu dengan cukup lama. Tapi 3 kelompok manusia ini Allah mudahkan hisaban yasira, Allah mudahkan hisabnya. Siapa mereka? Yang pertama adalah tu'ti man haramak, memberi kepada orang yang tidak suka memberi. Jadi golongan pertama ini adalah orang yang dermawannya luar biasa. Dia perhatikan ada orang yang tidak suka memberi lokek bin pelit. Nah, orang ini untuk memberikan pelajaran kepadanya, lalu dia beri kepada orang yang tidak suka memberi tadi. Bersedekah kepada orang yang tidak hobi bersedekah. Untuk
menjadi tamparan bagi orang-orang yang tidak suka bersedekah. Nah, orang yang semacam ini memberi kepada orang yang tidak suka memberi, maka Allah mudahkan dia untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat dalam kehidupan bahwa banyak orang yang butuh uluran tangan kita. Apalagi pada masa COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang tadinya mempunyai kemampuan dalam segi ekonomi, lalu karena di lockdown semua, maka otomatis down usaha ekonominya, maka jadilah dia menjadi du'afa yang baru. Nah, semacam ini, orang yang semacam ini butuh uluran tangan orang-orang yang dermawan. Berikan, bantu mereka sesuai dengan kemampuan yang ada pada masing-masing kita. Tidak memberi bantuan dengan materi, memberikan bantuan secara motivasi, semangat untuk hidup. Berikan kabar gembira kepada mereka. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Lalu golongan yang kedua yang Allah mudahkan dia masuk surga adalah watasilu man qata', bersilaturahim kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahim. Nah, banyak ini dalam kehidupan orang-orang yang merasa mungkin barangkali dizolimi, disakiti, lalu memutuskan tali silaturahim. Ya, karena masalah politik, masalah harta benda, pembagian yang tidak adil, sehingga mereka memutuskan tali silaturahim. Nah, kepada mereka yang sudah memutuskan tali silaturahim, lalu dia datangi, dia minta maaf, bersilaturahim. Nah, orang yang bersilaturahim kepada orang yang sudah memutuskan tali silaturahim itu, maka nanti di hari kiamat dia akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menuju surga. Lalu yang ketiga, orang yang dimudahkan Allah masuk surga, kata Rasul, adalah wa ta'fu amman zalamak, memberi maaf kepada orang yang sudah menzolimi. Orang berbuat zolim tentunya adalah sesuatu yang menyakitkan, di mana orang mengambil hak dengan paksa, sehingga membuat orang yang punya tidak senang dan tidak suka, membuat sakit hati. Tetapi bagi orang yang dizolimi itu, dia dengan lapang dada memberikan maaf. Ini sebuah perbuatan yang sangat terpuji, yang mungkin tidak semua orang mampu memberikan maaf kepada orang yang sudah berlaku zolim. Ini sebuah perbuatan yang luhur, amat berat perbuatan semacam ini. Tapi ini, apa kata Rasulullah? Dia akan dimudahkan prosesnya masuk ke dalam surga. Ya, kalau memang kita dizolimi, disakiti, lalu kita berlapang dada, maka insya Allah aura positif akan memancar dari diri kita, dan aura negatif itu akan kembali kepada orang yang sudah berbuat zolim itu. Maka itu jangan khawatir apabila kita memang dizolimi, disakiti. Ya, kalau kita mampu untuk bersabar, maka innama yuwaffas sabiru ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang yang sabar itulah yang akan mendapatkan pahala
yang tak terbatas. Saudara, ini sajalah ceramah singkat ini yang mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita untuk saling tahabbub, saling mencintai, ta'afi, saling memaafkan, ya, tasyawur, saling musyawarah, ya, kemudian saling tolong-menolong di antara kita sesama hamba Allah. Semoga Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan dan kekeliruan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.